Saudara, memasuki bulan Mei dan sekarang bulan Juni, ada sesuatu yang bersifat transisi menjelang akhir tahun. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menakar rancangannya bagi kehidupan kita, bukan supaya biasa-biasa, tetapi supaya menjadi luar biasa. Amin. Dan Dialah Tuhan yang setia dalam setiap rencananya itu. Itu sebabnya Dia tidak menjadi letih, apalagi menjadi abai. Dia akan selalu siap sedia membangkitkan dan menopang engkau dan saya, melanjutkan perjalanan iman kita bersama dengan Dia. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kalau pada minggu yang lalu kita belajar tentang kegagalan Daud, kejatuhan Daud. Kita belajar betapa orang yang hebat itu pada satu titik, pada satu masa, kenyamanan bisa membuat saudara pertimbangan-pertimbangan, kebenaran-kebenaran yang sebelumnya begitu rupa disandarkan kepada hikmat dan kebenaran Tuhan. Tiba-tiba saudara Daud menganggarkan dari kemampuan rakyatnya, kemampuan pasukannya. Itu sebabnya di sana Tuhan sepertinya tersinggung, sekalipun tidak ditulis seperti itu. Dan itu yang membuat saudara dia mengekspresikan dirinya dalam cara yang mungkin kita belum pernah lihat. Kita belajar Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan panjang sabar. Tapi dia juga pribadi yang menghajar anak-anaknya. Khususnya saudara, kalau boleh saya jujur katakan, kalau kita sudah kelewatan. Dan Daud saudara, kenapa saya kasih ungkapan kelewatan? Anda dengarkan kembali. Daud sudah mengalami banyak pengalaman yang besar bersama dengan Tuhan. Kemenangan-kemenangan tidak terkira. Tapi sampai satu titik, dia memerintahkan panglimanya Yoab untuk menghitung seluruh Israel dan menghitung siapa yang mampu memegang pedang. Saudara, dia pikir dia mampu karena seluruh rakyatnya yang mampu berperang itu. Itu yang membuat saudara Tuhan seperti kaget. Kenapa hambaku yang selama ini belajar merendahkan diri dalam setiap kesulitan yang dihadapi dan melewatinya dengan kemenangan. Tiba-tiba Daud sekarang mengambil sebuah sikap untuk menghitung kekuatannya. Hati-hati saudara. Hidup ini jangan dianggap aman-aman saja dan biasa-biasa saja. Kalau Anda baca ceritanya pada minggu lalu saya sampaikan, iblis melihat kesempatan untuk Daud digoyahkan dan dampaknya kepada umat Israel. Yaitu ketika Daud mengalami sebuah kenyamanan. Apa yang membuat Anda kendor? Kenyamanan atau kesulitan? Ada orang yang membuat dia kendor dari hadapan Tuhan itu kesulitan. Dia kecewa, marah dengan Tuhan. Tapi ada orang juga yang ketika diberkati saudara, dia bisa terlena. Kalau Anda baca cerita Daud, Daud itu jenis yang kedua. Kalau dengan segala kebaikan, dengan segala keajaiban, tiba-tiba Daud bisa meleset dari pijakannya di mana dia berpegang kepada kebenaran. Makanya kejatuhan-kejatuhan Daud itu bukan ketika dia mengalami kesulitan. Justru ketika segala sesuatunya sepertinya baik, aman, tercapai. Dan di sana saudara, musuh mengintai. Ini menjadi peringatan buat kita. Amin. Nah, hari ini saya mau membawa kita lebih dalam lagi dari sebuah cerita yang berbeda. Saya beri judul ke-12 batu peringatan dari Yosua 4 ayat 1 sampai 11. Yosua 4 ayat 1 sampai 11. Saudara, kisah di mana Yosua dengan seluruh umat Tuhan menyeberang sungai Yordan. Dan kalau Anda baca, itu enggak tanggung-tanggung saudara. Bukan sedikit
mereka yang menyeberang itu. Yang menyeberang itu, saudara, banyak sekali. Banyak sekali. Dan itu dicatat pada ayat yang ke-13, kira-kira 40.000 orang. 40.000 orang. Berapa lamanya itu menyeberang sungai itu? Bagi Tuhan, besar atau kecil bukan masalah. Bagi Tuhan, kalau kita berjalan dalam keakuratan, hal besar, nggak ada yang besar bagi Dia. Bagi kita. Itu sebabnya, biarlah firman ini mengelola cara kita melihat hidup ini. Biarlah kebenaran, ajaran firman, mengelola cara pandang kita, cara penerimaan kita. Karena cobaan dan godaan itu datangnya dari situ, saudara. Ada orang biasa-biasa aja, diberkati sekian banyak, sekian limpah, tapi ada orang mulai meleset. Muncul keinginan-keinginan manusia, dagingnya manusia lamanya. Ada orang mengalami kesulitan, himpitan. Wow, tangguh dia. Tapi ada orang sebaliknya. Saya berdoa hari ini kita lihat, saudara, sebuah cerita yang lain dari Yosua pasal yang keempat. Kita akan baca bergantian ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yosua pasal yang keempat. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang kedua, demikian bergantian. Ke-12 batu peringatan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku. Dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini. Kalau Anda baca Alkitab, perhatikan kalimat atau kata keterangan-keterangan yang dituangkan di dalamnya. Setelah dikatakan ya, mereka menyeberang, diperintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti. Bermalam nanti malam. Terus? Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Baca sama-sama. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Bapak Saudara, saya mau jelaskan sedikit kisah perjalanan bangsa Israel itu tidak ditulis terlebih dahulu kemudian baru dijalani. Kisah bangsa Israel keluar dari Mesir dalam proses mereka di padang gurun sampai mereka memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan itu baru ditulis kemudian. Makanya kalau Anda baca kitab Ulangan itu seperti mereview, meninjau kembali, mengingat apa yang sudah terjadi. Dan dari cerita-cerita ini sebetulnya saya mau menyampaikan bahwa Tuhan mencatat setiap episode perjalanan hidup kita. Ketika engkau kesusahan, ketika engkau menerima berkat, kebaikan, ketika engkau membutuhkan orang lain memapahmu, ketika engkau justru mengulurkan tangan memapah orang lain, ketika engkau harus menguras isi kantongmu. Haleluya.
Dan ketika engkau juga bagiannya harus kadang-kadang menguras isi kantongmu buat orang lain. Tidak ada satu episode dalam hidup kita yang lewat begitu saja tanpa makna di hadapan Tuhan. Saudara, mari lihat sekarang ayat yang ke-6 dan ke-7. Nanti kita lanjutkan lagi. Tuhan berkata begini, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka, kita harus bisa cerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus bisa cerita bagaimana kita diangkat, ditolong ketika kita jatuh, gagal. Kita perlu bisa belajar menyampaikan cerita ini sebagai sebuah ajaran, sebagai sebuah pesan kepada generasi selanjutnya. Mereka mungkin tidak lihat lagi sungai Yordan terbelah. Tapi Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang sama. Mereka tidak mengalami ketika mengalami mujizat keuangan. Tapi Tuhan yang menyertai mereka di pekerjaan. Tuhan yang sama. Mereka mungkin tidak mengalami pergulatan di rumah tangga. Tapi Tuhan yang sama yang menyertai saya. Dia juga menyertai engkau. Dan itulah yang membuat kita menikmati pertolongan demi pertolongan, pertolongan demi pertolongan, dan membuat kita melewati atau menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan ini bicara tentang, saudara, episode dalam hidup kita di mana sepertinya tidak ada jalan. Jalan buntu. Ingat 40.000. Yosua dengan 40.000 orang. Saya bayangkan kalau Bapak Ibu sudah jadi pemimpin Karsel, sudah mudah menyerah. Haleluya. Masalahnya bukan anggota, saudara. Bapak saudara, peristiwa menyeberangi sungai Yordan ini berbeda-beda dalam hidup kita. Tapi harus punya makna, punya pesan, menjadi batu peringatan. Coba kembali lihat, saudara, ayat yang ke-7. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan ini terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara, mari kita lanjutkan sedikit lagi ayat yang ke-8. Kita baca 2-3. Maka orang Israel, terus yang diperintahkan Yosua, mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. semuanya itu dibawa mereka lah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Sampai ayat yang ke-11. Supaya kita paham, saudara, yang dimaksud batu peringatan itu ada di sungai, tapi juga ada di darat. Dan cerita-cerita ini harus diwariskan, kata Tuhan, supaya anak-anakmu kemudian memahami. Saudara, batu-batu ini berbicara tentang apa? Batu-batu ini berbicara tentang, saudara,
Setiap pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan, sudahkah kita memaknainya bahwa kalau Tuhan menolong kita dengan kesetiaannya tersebut, ayo kita andalkan kesetiaannya itu, saudara, bukan yang lain. Kalau dia membela kita menyeberangi sungai Yordan yang arusnya deras itu, tidak ada jembatan membawa mereka ke seberang. Tidak ada sampan membuat mereka tiba di tujuan. Tetapi Tuhan bisa menghentikan aliran sungai Yordan yang deras itu. Dan membuat 40.000 orang menyeberang. Wow, menurut saya saudara, begitu fantastis sekali cara Tuhan memberi sebuah ingat-ingatan. Betapa aku ada di tengah-tengah kamu. Terkadang kita mengukur kehadiran Tuhan itu dengan cara-cara yang menurut saya, saudara, tidak terhubung dengan siapa kita di dalam pemandangan matanya. Saya terangkan begini maksud saya. Cara Tuhan menyertai Yohanes muridnya, cara Tuhan menyertai Petrus muridnya, itu berbeda. Cara Tuhan menyertai Paulus rasulnya, dengan hikmat, dengan ajaran, itu berbeda dengan cara dia menyertai rasulnya Petrus dengan pikiran-pikiran yang simple, yang sederhana. Tapi masing-masing mereka berjalan dalam pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah gini. Kira-kira nih, kalau seluruh umat itu menghadapi satu sungai yang besar lagi di depan, apa yang akan mereka lakukan? Kalau Anda dalam masalah keuangan, apa yang Anda lakukan? Kalau Anda dalam masalah kesehatan, apa yang kita lakukan? Kalau Anda dalam masalah hubungan, apa yang kita lakukan? Dan itu poinnya. Pertanyaannya, di mana Tuhan? Dan jujur saudara, disitulah biasanya kita melupakan Tuhan. Makanya ketika mereka menyeberang, Tuhan bilang gini, buat batu-batu ini menjadi peringatan. Saudara, batu-batu peringatan ini berbicara perjalanan kita bersama dengan Tuhan yang sudah melewati momen-momen kesusahan, momen-momen ujian, momen-momen di mana kita mau lari dari Tuhan. Jangan kita kembali ke mentalitas yang lama di belakang itu. Kita meragukan Tuhan lagi, meragukan Tuhan lagi, meragukan Tuhan lagi. Padahal Tuhan akan bilang, nak, sudahkah kau lupa bahwa aku yang membawa engkau melintasi sungai ini, yang berbicara masalah yang sepertinya tidak ada jalan, tidak ada jembatan, tidak ada kesempatan, tidak ada ruang di mana kita bisa lolos dari musuh yang di belakang. Sepertinya sungai ini yang akan menghalangi kita mencapai tujuan kita di depan. Tetapi Tuhan hari ini mau berkata, bagi dia yang menyertai kita, sekalipun penyertaannya dalam konteks Yosua ini dinyatakan melalui imam, melalui pemimpin, melalui Yosua. Ini sebabnya saudara, kalau kita belajar mengenal Tuhan menyertai kita, caranya itu kita akan bisa bekerja sama. Dalam konteks Yosua ini, umat Tuhan diajari bekerja sama dengan Yosua. Umat Tuhan diajari bekerja sama dengan para imam. Menurut Anda, apakah enak jadi imam? Tinggal di sungai, menunggu 40.000. Itu yang banyak umat Tuhan tidak sadari. Kalau pemimpinmu mengangkat tangan, kalau pemimpinmu memperjuangkan hidupmu di hadirat Tuhan, itu bukan hal mudah. Kalau Anda menikmati pelintasan, menyeberangi sungai Yordanmu yang sukar itu, ingat, Tuhan menyertaimu. Haleluya. Saya cerita sama Ibu Gembala. 3 kali kita latihan di tempat bulu tangkis di Gintung itu, 3 kali saya mengalami gangguan. Yang pertama kaki saya terpelecok, pulih sembuh. Yang kedua juga terpelecok, pulih sembuh. Yang pertama saya lepas sepatu, yang kedua saya pakai sepatu. Datang juga gangguannya.
Saya kena raket tuh. Tank. Tapi kalau udah babak belur ceritanya tidak enteng Bapak Ibu Saudara. Tidak enteng sama sekali. Tapi apakah kita belajar? Apakah kita ambil batu dari sungai itu? Apakah kita taruh menjadi sebuah ingat-ingatan? Saudara, kalau mengalami pencobaan di area keuangan, di area kesehatan, di area hubungan, pasti Tuhan setia. Dia selalu ingin menolong kita luput dari pencobaan itu. Cuman masalahnya, ketika kita mengalami penyertaan Tuhan, dia tidak seperti cerita-cerita yang mungkin kita baca di Alkitab. Tuhan bicara dari langit. Tuhan bicara melalui Roh Kudus-Nya. Anda lihat bagaimana Yusuf disertai Tuhan. Tuhan bicara melalui mimpi. Bahkan yang menarik, kalau Anda baca cerita Yusuf, lebih banyak mimpi orang lain, bukan mimpinya sendiri. Bagaimana Tuhan menyertai kita? Bagaimana Tuhan mengajar, memperingati kita? Saudara, setelah 3 kali itu saya catat. It's something. It's something. Jangan sampai gilirannya masuk ke teritorial itu, bukan aku saja yang mengalami. Itu kan cara berpikir seorang pemimpin. Kalau Anda menang dalam hal keuangan, Anda tuh memberi dampak kepada orang yang Anda pimpin. Tapi pertanyaannya, apakah batu itu kita ambil dan kita taruh dan kita berkata, Tuhan yang menolongku menyeberangi sungai masalah dalam keuangan ini. Dia Tuhan yang sekarang membawaku berkemenangan dalam hal keuangan, mencapai tujuan besar yang Tuhan rencanakan. Saudara, batu-batu peringatan ini yang kedua berbicara tentang ajarannya. Ajarannya. Itu sebabnya setialah dengan apa yang Tuhan ajarkan secara pribadi. Beberapa hari yang lalu, saya mulai suka lebih lagi menyembah, bermazmur, berbahasa roh di ruangan saya di sekretariat. Dalam sebuah penyembahan Tuhan taruh di hati saya, Tuhan bilang begini, ini yang aku cari. Ingat, aku memberkati rumah Obed-Edom ketika tabut Allah singgah di rumah keluarga itu. Dan itu berbicara bukan sebatas tabutnya, tapi bagaimana respon keluarga Obed-Edom menjadi seorang penjaga tabut yang baik. Bagaimana Daud bahkan setelah tabut itu dibawa ke Yerusalem, Daud menempatkan pasukan bukan penjaga, pasukan pemuji yang bergiliran memuji menyembah Tuhan di hadapan tabut. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah salah. Kalau engkau belajar menangkap ini, kita akan lihat perubahan besar sedang terjadi, saudara. Bukan karena saya, tapi sebatas ketika saya makin dalam menyembah, ketika saya makin dalam bermazmur, saya tahu sesuatu di alam rohani ini sedang terjadi, sedang berubah. Beban-bebanmu akan diangkat oleh Tuhan. Kami punya janji, kita punya janji. 2 tempat, Tanah Kusir dan Kebun Jeruk. Menyembahlah, maka engkau lihat, Tuhan akan percayakan lebih daripada 2 tempat ini. Karena 2 tempat ini yang Tuhan sampaikan,
Itu menjadi dua tempat yang saling tarik-menarik, bekerja sama dan makin bertumbuh besar. Bapak, Ibu, Saudara, sudah tiba waktunya kita ngerti hatinya Tuhan. Ketika saya menyembah, saya selalu kenakan kebenaran itu kepada diri saya terlebih dahulu. Saya tahu Tuhan, itu panggilanku, panggilan saya. Saya mau jadi Obed-Edom yang membuat tabut Allah itu menjadi tabut kemurahan Tuhan. Yang membuat apapun yang di rumah Obed-Edom, siapapun yang terhubung dengan kemah pujian, akan mengalami breakthrough, akan mengalami terobosan, akan mengalami aliran kehidupan, akan mengalami lawatan Tuhan. Saudara, ketika hal-hal ini terjadi, saya catat baik-baik. Saya ambil itu sebagai batu hidup, batu peringatan. Hari ini bagaimana kita diajar Tuhan. Saya punya mimpi, saudara, di tahun 2025 ini. Agak gede sih mimpinya. Tapi bagi Tuhan apa sih yang besar? Apa sih yang gede? Mungkin Bapak Ibu tanya, apa sih mimpi abang? Ya, mimpi abang itu Bapak Ibu Saudara itu loh. Yang belum ketemu jodoh segera menikah. Yang mengalami pergulatan keuangan, mengalami breakthrough, sehat dalam keuangan, menjadi tangan yang terulur, menjadi orang Samaria yang baik hati, pulang bisnis, ketemu orang yang membutuhkan, justru dia bagikan dari keuntungannya untuk menolong orang lain. Kemah pujian, Bapak Ibu Saudara, adalah orang-orang yang pasti mengalami sungai Yordan yang dibelah Tuhan itu. Namun sekali lagi Bapak Saudara, ketika kita sudah di bawah menyeberang, sudahkah kita ambil batu-batu itu? Sudahkah kita susun batu-batu itu? Sudahkah kita buat batu-batu itu selalu mengingatkan kita, jangan balik dengan cara yang lama. Jangan balik dengan cara yang lama. Jangan balik dengan cara yang lama. Roma 11 ayat 22, mari kita lihat saudara. Kita harus belajar makin kenal Tuhan. Tuhan ingin mendewasakan kita supaya dia mempercayakan bukan hanya perkara-perkara materi. Justru yang lebih besar, kuasanya saudara, untuk menyatakan kemuliaannya di muka bumi. Roma 11 ayat 22 saya baca, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Perhatikan kemurahan Allah. Perhatikan, lihat, cerna, pahami, observe. Kenapa ya aku kok mengalami kemurahan Tuhan? Padahal aku gak ada hebat-hebatnya. Kenapa ya aku kok sudah kritis begini sembuh lagi? Kenapa ya aku harusnya patah, tapi aku bisa sampai di tujuanku. Perhatikan kemurahan Tuhan. Tapi yang kedua, coba lihat apa? Dan juga kekerasannya atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya itu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Ada satu kalimat yang menarik ini saudara. Tetapi atas kamu kemurahannya, baca sama-sama, jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jadi pilihannya di tangan kita. Pilihannya bukan Tuhan tiba-tiba tidak lagi memberikan kemurahannya. Tapi apakah kita tetap mengingat, oh ya ada 12 batu peringatan. Batu peringatan itu adalah pengalaman kita. Batu peringatan itu adalah ajarannya. Batu peringatan itu mengingatkan kita kepada setiap kesempatan-kesempatan kita lewati bersama dengan Dia. Haleluya.
Masalah pergumulan, tantangan, kebutuhan harusnya justru membuat kita makin mengenal Dia. Dan setiap orang yang mengenal Dia, ujiannya pada masa-masa dia harus melewati sungai Yordannya. Saya berdoa, pesan ini akan mengimbangi engkau. Kalau tiba waktunya, engkau memasuki ruang ujianmu. Haleluya. Ada orang yang masih belakangan dipanggil ujiannya. Ada orang yang udah duluan. Om kasih todong kisi-kisinya, ayo belajar sama-sama. Tetaplah dalam kemurahannya. Tetaplah. Kadang-kadang Bapak Saudara, kalau saya bersama dengan isi lagi cerita dan ngobrol, kami diingatkan untuk setiap kesusahan dan kesulitan yang kami lewati, ada kemurahan Tuhan. Kadang-kadang kalau saya ingat saudara cerita-cerita di belakang, Pak Jumadi itu salah satu bentuk kemurahan Tuhan buat saya. Dan itu dimulai waktu Kak Nani mengalami sakit. Pak Jumadi diekspor dari Magelang. Menurut Bapak Ibu Saudara, siapa yang datang jam 8 kurang di tempat ini? Siapa yang menyelesaikan ketika Bapak Ibu Saudara sudah pulang happy-happy? Kemurahan Tuhan. Haleluya. Satu kali saya kelupaan keluarin makanan dari mobil itu. Dan aroma mobil gak karu-karuan. Pak Jumadi dengan Kanani langsung bilang, besok-besok kalau Bang pulang harus diperiksa kolong-kolongnya. Jangan sampai makanan ketinggalan. Bapak siapa sih yang ngomongin sama orang-orang ini? Mereka tumbuh dari hati mereka. Siapa yang ngomongin Obed Edom ketika tabut itu nyasar ke rumahnya? Ayo anak-anakku, kita jadi penyembah Tuhan. Jangan lalai, jangan abai. Jangan lalai, jangan abai. Orang-orang yang hatinya ngerti, kita ini udah banyak mengalami kebaikan Tuhan. Masa masih terus ngeyel? Masa masih terus jalan dengan pikiran yang sendiri? Mobil tersebut dibersihin, di blower, dibuang udaranya, dan puji Tuhan mobilnya sembuh lagi. Yang saya mau ceritakan Bapak Saudara, lihat kemurahan Tuhan, perhatikan kemurahan Tuhan. Jujur Bapak Saudara, saya ketemu istri saya dalam cerita yang ragam rupa. Tapi istri saya, batu peringatan saya, yang mengingatkan saya, ada Tuhan dalam rumah tangga dan pernikahan kami. Bukan karena kami manusia sempurna, manusia baik-baik, manusia pemaaf, manusia yang hatinya legowo. Perhatikan kemurahan Tuhan. Kami keluarga Kreo, kami lagi mengalami proses transisi. Dan dalam kemurahan Tuhan, rumah di Kreo, rumah warisan itu sudah laku disewa. Padahal kami berdoa untuk dibeli, saudara. Yang menarik, yang pertama, keluarga di Kreo pindah
ke sebuah kontrakan persis di seberang rumah di Kreo. Jadi dalam proses di mana rumah tersebut dijual dan akhirnya dikontrak orang, kami bisa mengelola semua barang-barang dan keadaan di rumah tersebut. Kami berpikir, Tuhan kenapa tidak jawab doa kami? Tapi Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda. Perhatikan kemurahan Tuhan. Saudara, waktu rumah di Kreo itu dibenahi, direnovasi, rumah itu betul-betul bonyok, saudara. Susah. Sampai kami sepakat keluarga di Kreo, ya sudah dijual tanahnya, bukan rumahnya. Tapi waktu kami pindah dan ada orang kontrak rumah tersebut direnovasi oleh biaya sang pengkontrak dan kami juga ikutan dari keluarga. Ceritanya jadi berbeda. Sekarang rumah yang tadinya seperti tidak ada harapan, sekarang membangkitkan pengharapan yang sangat besar sekali. Orang langsung lihat, oh ini bisa jadi kontrakan sekian pintu ini. Wah ini jadi, orang langsung lihat, saudara. Apa yang saya mau beritahu? Perhatikan kemurahan Tuhan. Jangan terlalu ngotot dengan maumu. Haleluya. Haleluya. 1 Korintus 10 ayat 13. Saudara, itu sebabnya kenali maksud-maksud Tuhan. Ketika Tuhan membawa mereka melintasi sungai itu, Tuhan bukan sekedar meloloskan mereka dari masalah, tapi Tuhan sedang membuat mereka menghayati kemurahan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 kita baca sama-sama 2-3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ada banyak orang memahami ayat ini seolah-olah Tuhan itu setia ketika kita dalam masalah. Tidak dalam masalah pun Tuhan setia. Dan Tuhan mau berkata begini, Tuhan yang setia itu dinyatakan dalam cara yang berbeda ketika kita masuk dalam pencobaan. Sayangnya banyak anak-anak Tuhan, ayat ini jadi begitu kecil maknanya. Dia tuntut kesetiaan Tuhan. Padahal saudara, ketika situasi aman dan baik-baik saja, dia tidak belajar mengenal kesetiaan Tuhan. Hari ini, ayat ini berkata, ketika kamu dicobai, pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Caranya kita menghadapi, terima jalan keluarnya, terima hikmatnya, terima apa yang Dia tunjukkan. Sungai Yordan bukan pencobaan bagimu Yosua. Itu jadi cerita yang besar. Sungai Yordan bukan pencobaan bagimu 40.000 orang Israel. Itu jadi sukacita yang besar. Haleluya. Dari pertengahan tahun ini, apa mimpi engkau? Apa harapanmu? Katakan itu bukan pencobaan. Percaya Bapak Saudara, kemurahan Tuhan selalu ingin dinyatakan. Tapi kita harus taruh batu-batu peringatan itu. Itu keinsafan, kerendahan hati, pertobatan yang membuat kita mengenali jalan-jalan Tuhan. Sudahkah kita belajar sesuatu hari ini? Sudahkah kita belajar sesuatu di area hubungan? Di area kesehatan dan keuangan? Ketika kita belajar sesuatu, bukankah Mazmur yang ditulis dari doa Musa, ajar kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita merendahkan hati. Hari ini menjadi hari penyeberangan, di mana kita menumpuk batu.
sampai akhir tahun. Saya berdoa, tadi saudara, kita akan melihat keajaiban-keajaiban terjadi. Amin. Mari kita bangkit berdiri.